Kepada kehidupan dunia itulah mereka seolah-olah menjadikan Tuhannya sebagai, menjadikan ilahnya, sembahannya. Maka seharusnya Allah yang dijadikan, dialah ilah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sahabat sekalian yang berbahagia, setelah kita mengetahui makna kandungan syahadat kalimat asyhadu, maka di antara yang akan mempengaruhi syahadatain itu akan merubah kehidupan kita adalah mengenal, memahami kepada siapa kita bersumpah, kepada siapa kita berjanji, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kalimat syahadat itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Penggunaan kalimat ilah, tidak ada sembahan. Makna sembahan itu apa? Sering kita dengar terjemahannya tidak ada Tuhan. Makna Tuhan itu apa? Karena itu semua adalah bahasa terjemahan, sedangkan bahasa Arabnya adalah ilah. Maka di antara faktor yang akan menguatkan syahadat kita adalah mengetahui kandungan ilah itu, agar dia benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Ternyata dalam bahasa Arab, sesuatu yang dijadikan ilah, dijadikan sembahan itu, kalimat ilah itu mengandung ada 4 makna. Apa? Yang pertama adalah ilah itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu tentram, sesuatu yang menjadikan kita itu tenang, sesuatu yang menjadikan kita itu tenang, lalu kemudian kita nyaman dengannya. Ketika diajak kepada yang lainnya, ya dia sudah tetap senang di situ. Dialah ilah. Orang kafir, kenapa dia itu ditentang, dia itu ditolak di dalam Islam, diingkari kekufurannya? Karena ternyata alasannya adalah karena tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilahnya, sebagai sesuatu yang akan mendatangkan rasa tenang dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ya, ayat 7 dan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak mengharapkan berjumpa dengan kami, kata Allah. Boro-boro beriman, mau taat, mengharap saja tidak ingin. Kenapa mereka tidak mau berjumpa dengan Allah? Padahal dia adalah tujuan kita, padahal dia adalah sumber kebahagiaan kita. Ternyata alasannya adalah Allah katakan waradu bil hayatid dunya. Mereka sudah merasa ridho, merasa cukup dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, serta menjadi tenang dengan kesenangan-kesenangan ada di dunia. Maka kepada kehidupan dunia itulah mereka seolah-olah menjadikan Tuhannya sebagai, menjadikan ilahnya, sembahannya. Maka seharusnya Allah yang dijadikan, dialah ilah kita, yang menjadikan kita tenang. Jadi selama kita jauh dari Allah, kita belum mentaatinya, kita belum mengingatnya, maka seharusnya ketenangan itu tidak akan kita rasakan. Saat itulah kita sudah menjadikan Allah sebagai ilah. Yang kedua, bahwa ilah itu adalah maknanya sesuatu yang dapat melindungi kita, memberikan kita rasa aman, hilang rasa takut kita. Maka sesungguhnya itulah ilah kita. Dari mana kita tahu bahwa kandungan makna ilah ini adalah sesuatu yang dapat memberikan perlindungan? Ternyata orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu pun ditentang, dicela di dalam Islam itu karena mereka lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari perlindungan, menghilangkan rasa takut mereka itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian mereka sudah menjadikan selain Allah itu sebagai ilahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Jin, Allah mengatakan ayat ke-6,
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok orang dahulu, mereka berlindung, mencari perlindungan, ya, orang dari kalangan manusia mencari perlindungan kepada kalangan jin. Ternyata bukan dilindungi, fazaduhum rahaqa, malah dibawa oleh jin itu kepada semakin jauh, semakin sesat. Tetapi anehnya manusia itu tetap saja mencari perlindungan kepada jin. Dia datangi dukun, dia datangi tukang-tukang ramal, tukang-tukang sihir untuk mencari perlindungan. Maka sesungguhnya mereka ditentang dalam Islam karena mereka menjadikan pelindung mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa makna ilah yang berikutnya adalah sesuatu yang seseorang itu akan rindu, akan ingin selalu bersama, setia, ya, itulah ilah. Dan ini yang menjadi salah satu dicelaknya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ternyata mereka itu lebih setia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Contohnya disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Nuh. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Rasulnya Nabi Nuh untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ke-23 mereka malah menjawab apa? Diajak untuk menyembah kepada ilahnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka malah menjawab, janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Siapa itu? Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghuth wala ya'uq wa nasra. Itu adalah nama-nama patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Kenapa tidak mau diajak kembali kepada Allah? Mereka setia. Mereka diajak kepada Allah, mereka malah kangen, rindu kepada Tuhan-Tuhan mereka. Begitu juga dengan Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam, mereka malah menyembah patung anak sapi. Ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa mengajak Bani Israel ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah mengatakan, mereka disebutkan wa usyribu fi qulubihimul ijal. Mereka tidak mau, sami'na wa asaina. Ya Musa, kami dengar tapi kami tidak mau mengikutinya. Kenapa? Udah terlanjur mereka itu mencintai patung-patung anak sapi tersebut. Na'udzubillah. Kalau ternyata ada sesuatu selain Allah yang menjadikan kita lebih setia kepada mereka. Dan yang keempat, ilah yang harus kita jadikan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sesuatu yang mendatangkan rasa cinta, yang dialah kekasih kita. Kalau disebut, berbunga-bunga hati kita, bergetar hati kita. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan, sumber keindahan, sumber kesempurnaan, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah ilah kita. Jangan menjadi seperti orang-orang kafir. Apabila disebut nama Tuhan mereka, mereka malah merinding hati mereka. Tetapi ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah tidak merasa tentram, mereka malah benci. Jangan menjadi seperti itu. Tapi jadilah orang-orang yang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya tambah. Itu pertanda kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah kita. Jadikan dia sesuatu yang menjadikan kita tenang, tentram, sesuatu yang menjadikan kita aman karena dia yang melindungi kita, sesuatu yang menjadikan kita rindu, ingin selalu bersama, setia kepadanya, dan menjadikan cinta kita hanya kepada dia saja. Tidak ada yang lain yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja dengan yang lain itu tidak boleh. Bahkan kepada kedua orang tua kita, kepada anak kita, Allah harus lebih di atas segala-galanya. Ketika kita sudah memahami siapa ilah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya seperti itu, maka kita akan serius untuk menjadikan Allah satu-satunya ilah kita. Saat itulah kehidupan kita akan berubah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.